Tapi kalau bandel dihukum kayak gitu-gitu. Iya, itu sekolah mana Mbak yang nggak dihukum kalau bandel? Kalau saya boleh tahu. Kalau Iya saya sih. yang kalau bandel nggak dihukum cuma DPR. Oke, ini maju banget ya. Kebebasan pers guys. Kebebasan pers. Marco pengen jadi pemain basket. Mario pengen jadi artis gitu, pelukis atau painter. Iya. Jadi nggak ada yang konvensional. Tapi kata orang tua gue nggak apa-apa sama jadi polisi. Oh gitu dulu. Enggak, maksud gue polisi bahaya aja kan, itu kan nyawa kan. Iya, taruhannya nyawa. Iya, maksudnya apapun yang taruhannya nyawa nggak boleh, kayak mungkin pembalap juga nggak boleh. Gue masih ambil agama. Aneh kayak gue nggak beragama. Oh, media sosial saya boleh nggak ambil? Iya, tapi agama harus. Enggak, Emang kenapa, Pak? Karena mbaknya tahu mungkin kayak ini anak Apa buka-buka nggak percaya Tuhan? butuh kelas agama kayaknya gitu. Itu mah coki doang, gue bilang itu coki yang nggak percaya Tuhan. Saya mah percaya. Yesus pokok dan kita, gue nyanyi depan dosen nyanyi gue. Lo tahu Marco mintanya aneh-aneh. Jadi dia kayak inilah. Iya, let's say Kak, kalau gue misalkan nikah duluan, lu mau minta apa? Cindo. Aneh. Masa minta cindo? Nggak bisa. Barang kayak apa kayak minta manusia. Cindo temennya kayak apa kayak gitu. Aneh lu GWS kata gue. Halo guys, jadi hari ini gue bakal ngobrol sama Jakarta Journey. Gue sekarang lagi nunggu dijemput, lagi nunggu mobilnya. Dan seperti apa kita ngobrolnya? Gue juga belum tahu, karena lagi nunggu. Gimana sih, kan sama-sama nunggu kita. Ya, tungguin aja kalau gitu, Mas. Halo. Hello. Astaga. Silahkan masuk. Bagus banget mobilnya, buset. Kan kita mau ngajak main. Mbak, belum pakai seatbelt, Mbak. Oh iya, tolong pakai seatbelt dulu ya sebelum di komen netizen. Lu butuh ini nggak cup holder? Boleh dong. Cuman kayak di sini. Nggak apa-apa, nggak Tuh apa. ada di sini lagi. Thank you ya. Halo Marlo, apa kabar? Baik, halo Dis, apa kabar? Gila, thank you ya udah mau main sama Jakarta Journey. Lu biasa nggak dinyetirin cewek gini? Enggak sih. Jarang disetirin sih. Soalnya fun fact-nya gue sebenarnya kalau disetirin orang siapapun ya, gue tuh nggak bisa duduk belakang. Nggak bisa duduk belakang? Nggak bisa, jadi gue mual. Oh serius? Iya, jadi pun misalnya naik ojek online apa sih namanya? Taksi online ya? Pun taksi biasa, gue selalu minta dia duduk depan. Serius? Jadi gue butuh yang headroomnya tinggi. Saya 180 cm. Om Fitra. Iya. Gila, ini Marlo otomotif banget ya. Balik lagi ke Itu Marlo otomotif. masih aktif ya kontennya ya? Enggak sih. Enggak. Tergantung brand. Tergantung Kita mah tergantung brand. Bener-bener. Tapi ini loh, gue suka ngeliatin Cherokee lo itu mau dijual emang. Iya, jadi Kenapa? Itu kan culture banget mobilnya. memang itu mobil pertama gue sebenarnya. Oh iya? Iya, terus tahunnya 96 kan. Iya. Sama seperti kelahiran. Jadi itu sebenarnya hadiah ulang tahun gue waktu itu. Oh, Terus jadi seumuran nih ceritanya mobil seumuran sama yang nih. punyanya. Oke. Terus kayaknya udah lebih sayang nggak ada yang ngurus sih. Oh, Karena kan ya? gue udah ganti mobil kan. Oke. Udah pakai mobil elektrik yang Oke. tidak ada emisi itu ya teman-teman. Tapi walaupun nggak jadi. Ya, kenapa? Nggak jadi. Jadi gue mau ngomongin baterai dan koper Oh, nih kayaknya nggak oke, usah oke, deh. oke, Kayaknya nggak usah oke, deh. oke. Iya. Jadi Oke. gitu gue udah ganti. Ya. Cherokee daripada diem doang, sayang Iya. gitu, mendingan ada yang mau ngurus. Cuman Heeh. ngejualnya tuh Susah. bukan susah sih, nggak mau ke orang yang mau beli aja Oke. gitu loh. Emang harus yang penyayang mau tuba gitu ya. Itu iya, supaya kayak gue selalu bilangnya suatu saat nanti gue mau beli lagi, masih ada mobil gue tahu cari yang kemana. Dan dirawat dengan baik. Iya. Tapi penggunaannya tuh kan lu sekarang udah pakai listrik nih. Anjir, jadi ngomongin mobil. Nggak apa-apa, kan itu Marlo Otomotif. Oh, yang otomotif ya, gila-gila. Iya, Apa namanya? This is Marlo Otomotif gitu, kita gabung aja namanya. Oke, bisa. Nah, penggunaan bensinnya, konsumsi bensinnya boros banget nggak sih? Boros. Dia diesel apa bensin? Bensin. Oh, dia bensin. Iya, 1,5 banding? lah. Aduh, nangis banget. Emang kalau mau punya mobil gitu nggak usah mikirin bensin. Oh iya. Gimana? Iya. Kalau kalian masih mikirin bensin, naik motor aja guys. Nggak usah jadi orang susah deh. Iya, jangan kayak orang jujur gue kemana-mana juga naik motor sih karena mahal banget kan. Tapi kenapa alasan lu ngambil itu Cherokee itu? Oh, awalnya malah bukan itu planningnya. Jadi Tapi? gue tuh nggak tahu ya, mungkin terlahir di keluarga yang suka mobilnya besar-besar Gede, ya. Uh-uh. Jadi keluarga gue tuh nggak ada yang pernah punya sedan. Oh ya? Kita tuh kayak dilatih, didoktrin
Dari kecil tuh Nono sedan ya? Nono sedan, mobil Nono besar sedan. gitu pokoknya. Oh gitu. Nah jadi waktu itu gue naksir sama Terrano sebenarnya, Oke, San Terrano. Cuman gue ngebayangin buat manual di Jakarta kayaknya pegel deh. Iya, lumayan. Terus ditawarin Cherokee Matic kayaknya lucu juga dan Jeep kan, jadi kayak Iya. nice banget, jadi udah jatuh cinta aja. Itu kan kayak abangnya Terrano kan, kotak-kotak Iya, juga kotak-kotak juga. dan segala macam, jadinya ngambil. Tapi kece banget sih. Itu berarti udah berapa tahun lo pakai si Cherokee itu? Udah 3 ya. Harusnya sih udah 3 ya. Serewel apa sih ngerawat si Cherokee itu? Nggak rewel samsek sih sejujurnya. Bener. Selama dipanasin, udah itu doang. Dan diajak main terus. Iya, harus dibawa pergi. Karena gue juga punya mobil tua. Iya, tadi gue sempat lihat lu pakai Anjay. E34 ya? E34 sama E30. Lu juga punya E30 kan? Punya, tapi gue jual juga. Oh, tuh udah dijual. Udah. Ya, karena gue mau bahas. Si itu apa? 318. 38. Tapi M10 ya? Mesinnya. Mana gue tahu, emang muka gue kayak orang otomotif. Kan Marlo otomotif. Mbak sih cuma tahu nyalain sama gas. Udah gitu doang sih, cuma tahu Tapi itu. dia manual kan Manual, si E30. iya. Padahal lucu tahu E30 itu. Memang itu salah satu mobil yang menurut gue timeless ya. Gue suka E30 sama M46. Dua-duanya gue sempet punya. Oh, M46 lu punya. Sempet punya. Oke, Cuman sama Z3. M46 tuh kayak terlalu culture gitu. Oke. Kayak Starboy SMA gitu ya nggak sih, kayak Iya. papi ai gitu loh. Karena kalau orang nggak tahu itu mobil tua, dikira itu mobil baru. Iya, benar. Iya Karena karena bentuknya udah mulai inilah kekinian gitu. kalau kan. E30 kan matanya masih bulat. Benar. Terus masih kotak juga, bentuknya Benar. masih patah lah, bukan kayak sah gitu. Iya. Ya, tapi memang mobil-mobil kotak tuh punya ini sendiri ya, ketertarikannya sendiri gitu ya. Bener. Gue gak suka mobil lancip. Mobil lancip tuh kayak Mobil gitu. lancip tuh kayak yang futuristik gitu, kayak misalkan Oke. Ioniq 5 gitu. Iya, Itu kan gembung tapi lancip gitu iya. kan. Stargazer juga tuh kan Stargazer lancip tuh. lancip banget. Honda Jazz kan lancip banget. Honda Jazz yang baru. Yang baru oke. Itu kan lancip kan. Jadi kayak gue kurang suka. Oke. Lancip-lancip. Jadi sekarang lu akan fokus ke mobil listrik aja. Iya buat sehari-hari iya sih. Dan karena kan jauh lebih hemat ya. Bener sih. In this economy 1:5. Come on bro. Bener. 34 gue tuh 1:5. Kadang 1:3 coy. Kalau lagi agak-agak kumat. Jatuhnya mobil weekend lah ya. Jatuhnya mobil Mobil weekend. weekend. Jadi yang emang kalau E30 lebih hemat kan. Dia bisa 1.7 atau 10 gitu bisa. Jadi kadang daily masih suka pakai E30 Iya, Innova Zenix juga. tertawa mendengar 17 gitu dia bilang. Gitu. Oke. Anyway, salah satu kesamaan juga nih kalau gue cari-cari soal Marlo nih adalah kita sama-sama nggak lahir sih, besar, tumbuh di bumi Serpong Damai. Gue Lu orang BSD. Gue BSD banget. Nah, karena ini sebenarnya ini emang programnya Jakarta Journey ya, tapi gue mau bahas masa kecil Marlo pas di BSD. Tangsel Pride gua. Tangsel Pride banget. Itu BSD. gimana sih seperti apa sih Marlo waktu kecil dulu? Lu SD mana? Orang Etlabora. Oh, OL. Lu mana? Gue Cika Harapan. Cika sebelah Senjon. Iya. Tetangga gak sih? Lu berarti BSD-nya BSD mana? BSD dulu rumah orang tua gue di sensor deh. Enggak apa-apa enggak Iya, apa. tau nggak lo? Enggak Yang tahu lagi itu di mana. Granada Square, Granada, Stella Maris. Stella Maris. Gue tinggal jalan kaki ke sekolah sebenarnya. Oh, lu jalan kaki ke sekolah? Iya, karena dekat banget. 5 menit lah jalan kaki. Dulu tapi gue sering main ke Granada Square, tahu? Lu tadi kan nggak tahu Granada Square? Tahu. Oh, tahu. Tahu Granada. Iya, Kita Granada bilangnya Square. Grandus. Grandus bener, Iya kan? Grandus. Grandus. Lu mainnya ke Teko nggak sih, teras Teko, kota? Ya bener. Allah, pada Tuh. masa itu. Berarti gue tinggal di BSD itu dari mallnya cuman BSD Plaza. Dari Bener, dari iya. masih bundaran. Iya. Iya. Sempet kebakaran lah. Sempat apa. kebakaran, bioskopnya rusak lah. Tadinya kan nggak ada si air mancur. Tadinya air mancur Air mancur, diganti jadi sekarang nggak ada. Iya, jadi nggak ada. Gila sih, anak Karena BSD gua lama berarti ini. SMP-nya gue di Binus. Oh iya, deket Jadi BSD di Plaza. belakang BSD Plaza persis. Jadi Ah. ya lumayan hatam lah gue BSD mah. Tapi kakak-kakak lo juga OL? Juga OL. Oh. Mereka semua OL. Kita semua anak Korea Labora. Nah, sekolah Kristen ya jatuhnya ya? Sekolah Kristen. Itu strict nggak sih harus ya? Jadi berarti lo anak yang baik dan rajin menabung dan tidak sombong gitu apa gimana? Cinta Tuhan pokoknya. kita cinta Tuhan aja. Ah, gitu ya? Enggak sih, kalau dibilang strict sih enggak se-strict yang sekolah Kristen lainnya ya. Aha. Kayak Saint John atau Stella itu lebih Maris, strict. apalagi Santa Ursula itu menurut iya gue sih. tuh lebih strict jauh. Ah. Oret Labora tuh jujur kayak negeri tapi ada Kristennya, udah gitu doang.
Oh iya. Iya, isinya sih lucu-lucu ya menurut gue waktu itu, karena buat gue itu sangat menyenangkan punya temen berbagai aja. Jadi yang kayak ada Cindonya, Oke. ada orang Jawanya, Oke. ada orang Islamnya. Jadi Iya, kan iya, kayak ini kan sekolah Kristen, Kak. Tapi ada Islamnya. Iya, terus dia bilang, Oke. iya nggak tahu, gue masukin nama nyokap gue gitu. Karena dulu tuh kayak pemikiran orang itu kalau masuk ke swasta Kristen itu kayak ini loh, kayak strict gitu loh maksudnya. Ya nggak sih, bener nggak sih kayak Stigmanya iya sih. stigmanya kan gitu Stigmanya kan. iya Nah, sih. kan gue nggak tahu, gue nggak pernah ke sekolah Kristen kan. Iya. Emang kayak gitu ternyata? Nggak juga sih. Orang elaborasi enggak, yang gue rasain enggak ya. Cuman mungkin dari pandangan orang lain iya. Tapi di saat gue menjalankan, gue nggak pernah ngerasa strict yang kayak ingat Tuhan gitu-gitu terus, enggak. Yang suka-suka kita mau inget-inget enggak gitu kan. Tapi kalau bandel dihukum kayak gitu-gitu. Iya, itu sekolah mana Mbak yang nggak dihukum kalau bandel? Kalau saya boleh tahu. Setahu Iya saya sih. yang kalau bandel nggak dihukum cuma DPR. Gimana? Oke, anjir ini macet banget ya. Kebebasan pers guys, kebebasan pers. Anjir. Ya terserah saya, terserah saya kebebasan pers berbicara bebas ke saya teman-teman. Anjing. Oh gitu. Gitu. Tapi berarti lu nggak tetap bandel gitu waktu SD apa gimana? Iya, Sebandel kenakalan apa? anak remaja lah. Kayak Bolos sekolah, itu buat sekolah. iya nyontek, Oke. udah. Terus dihukumnya gimana kalau ketahuan? Iya nilainya 0, suruh disetrap, kita seringnya disetrap. Oh, Berdiri di depan kelas, oh. berdiri di luar kelas, Oh iya. sering. Terus tapi lu naik tingkat. Naik, gue nggak pernah nggak naik kelas. Yang pernah kakak gue, Marco nggak naik kelas 2 kali guys. Gue pernah denger sih itu. Iya itu kasihan banget ya. Oh, di DOL juga tuh gak naik kelas. Iya ya. Gue lupa lagi dia nggak naik kelasnya kapan dan kapan. Tapi di OL ada sekali. Ada sekali. Yang gue ingat sih sekali, mungkin 2 kali, tapi gue nggak gitu peduli yang pertama mungkin. Karena belum bisa ngatain, jadi yang kedua baru. Belum ngerti ya waktu itu. Belum ya? ngerti waktu itu. Dulu tapi waktu sekolah lu yang ngebully atau yang dibully? Enggak lah, itu nggak ada lah di sekolah kita. Nggak boleh guys. Cyberbully tuh Bohong banget. yang gue lakukan. Oh, cyberbully juga. Iya, kita udah masuk cyberbully. Jadi waktu gue dibully in real life, gue diem doang. Tapi waktu gue sewa bot, terus gue ilangin akun Instagramnya. Takut banget. Emang hati-hati makanya bro. Tapi nggak ada pembulian, Oh enggak. Kita nggak yang kayak ospek gitu berantem, nggak ada kita. Oh enggak Sekolah kayak Kristen gitu-gitu. nggak Tapi SMP, SMA juga. Mungkin SMA ada ya, nggak tahu sih. Karena lebih dewasa kali Iya ya. kali ya. Kita sih waktu SD main bola, main basket. Oh iya. Iya udah gitu doang. Karena lu anak orang terkenal kali. Jadi lu kayak Enggak sih. dispesialkan gitu Kayak- maksudnya. Harusnya sih enggak ya. Maksudnya kan walaupun misalnya saya gue anaknya siapa, terus jadinya nggak di ospek, kayak nggak mungkin karena gue nggak pernah dengar teman-teman gue yang di ospek gitu loh. Oh, oke. Kalau mungkin ada ospek dan gue nggak kenal, gue mungkin bisa ngomong kayak gitu, tapi ini kayak nggak ada. Oh, enggak, maksudnya sama kakak kelas gitu. Jadi kayak orang tuh Oh nggak males- mungkin, gue nggak males mungkin nge- dibully kakak kelas, kan kakak gue. Oh. Jadi kan gue punya iya. dua kakak, dua-duanya di situ. Gue SD, kakak Marco SMP, Mario SMA. Oh gitu. Jadi kita punya pegangannya masing-masing. Oh ya hati-hati lu boy. Oh, enak banget ya. Jadi Gitu. ada yang ngejagain gitu Ada yang ya. ngejagain. di sekolah. Makanya waktu mereka udah pada lulus, gue pindah sekolah. Udah takut. Oh, sempat pindah sekolah juga. Itu kan ke BINUS. Oh, SMP, SMP-nya. SMA. Oh, jadi nggak lanjutin di OL lagi. Enggak lanjutin. Kalau gitu. kayaknya yang cuma lulus di OL tuh Marco deh. Oh iya. Mario juga nggak lulus di OL. Gue cuman SD. Hmm. Marco sampai kelar. Oh. Tapi justru katanya gue pernah dengar lu cerita di podcast mana gitu. Waktu kecil lu emang nggak mau orang tahu kalau bokap lu tuh Andi F. Noya gitu, benar? Gimana orang nggak mau Lu nggak mau tahu? Lu nggak mau orang tahu Benar, kalau benar. bokap lo. Andi Oke, Noya. iya. Iya benar. Kenapa? Jadi waktu itu tuh gue ngerasa segala hal yang kita lakukan tuh disangkut pautkan. Entah itu achievement, entah itu hal buruk, disangkut pautkan, dan gue lumayan gak suka karena itu ya. Let's say misalkan gue ngelakuin hal yang buruk gitu. Oke. Kok dia kayak gitu sih? Dia kan anak Andi Noya. Oh. Suatu saat gue menang lomba futsal, dia menang lah, anak Andi Noya. Gak ada hubungannya mas. Gak ada hubungannya, bapak saya bukan pemain bola. Gitu kayak. Oh, Tapi iya. beneran itu, maksudnya itu salah satu hal yang beneran terjadi dan ada yang ngomong kayak gitu. Oh. Jadi menurut gue kayak, udahlah ini kayaknya emang beban deh jadinya. Oh. Dan gak menyenangkan, jadi kayak kita dicap anaknya ini harus kayak gini gitu kan.
nggak harus ya, mungkin let's say gimana ya, memang kita kadang-kadang mengikuti jejak orang tua lah pastilah ya, itu kan role model kita kan. Betul. Cuman bukan berarti kita harus disama persiskan. Benar. Misalkan bapak lu presiden, lu wapres gitu. Contoh. Oke. Ya, itu sah-sah aja, cuman bukan orang yang sama kan. Gue minum dulu deh ya. Minum dulu. Haus banget gila. Bagus mobilnya, interiornya bagus nih teman-teman guys, ciut dikit, gue ciut dikit. Jujur. Nah, enggak, tapi maksudnya lu merasakan itu pas lu ngelewatin si 6 tahun SD ini, atau kayak ya awal-awal lu masuk sekolah juga orang udah pada tahu gitu, karena kakak-kakak lu kan juga. Waktu masuk SMP kayaknya. Oh, itu orang pada notice tuh. Enggak, jadi SD kan pada notice, SMP tuh kan kayak mulai baru lah ya. Iya, pindah sekolah dan segala macem. Dan kayak pencarian jati diri lah, iya, segala jadi macam. Ganti nama apalah. Emang iya? Iya, maksudnya ganti nama tuh dari namanya Marlo Noya jadi Marlo Ernesto. Oh, di situ. Di situ, jadi kita nggak mau pakai nama belakang. Dan biar nggak ketahuan. Iya, dan waktu itu tuh gue lagi mulai buat konten-konten di sosmed kan. Oh, itu mulai gue mulai SMP. dari 1 SMP. Jadi anak umur 12 tahun, 13 tahun kali ya. Oke. Mulai di situ, terus gue emang visioner aja. Gue tahu kayak gokil sih. I'm gonna make it here. Oh my god. Jadi gue nggak punya plan B, gue cuma punya plan E dan gue bakal jadi hits gitu kan. Tapi dari situ gue bilang ke kakak-kakak gue juga, kita semua hapus Noyanya gitu. Nama Instagram kita let's say gitu. Marlo Noya, Marco Noya, Rama Noya sama Rio Noya. Kita ganti semuanya. Gitu. Nah. Terus kata bokap lo apa tuh? Kayak dia nggak peduli kan, dia nggak tahu Instagram kita. Oh, itu nggak ngerti ya? Nggak ngerti dia. Waktu itu sampai sekarang mbak nggak ngerti mbak dia. Serius? Iya, masa sekarang nggak main Instagram? Main, masa akun yang dimainin Kick Andy Show? Aneh gak sih? Menurut saya bikin akun personal pak. Aduh. Bapak masa ngepost apa di Kick Andy Show? Gila. Gitu. Terus suatu saat, jadi kita udah in the clear nih, maksudnya orang-orang banyak yang nggak tahu, mungkin taunya ketika kita makan malam keluarga gitu. Ketemu di PIM, let's say, ketemu di PIM, ada temen gue dari sekolah, loh ternyata bokap lu ini gitu. Serius sampai ada yang nggak tahu gitu? Banyak. Oh, jadi benar-benar starting from zero-nya benar-benar berhasil ya? Berhasil, dan itu sampai kuliah juga banyak yang nggak tahu gitu. Oh iya. Suatu saat itu sebenarnya gagal lah gara-gara waktu gue SMP ya kayaknya, atau mulai SMA. Oh SMA harusnya SMA. Jadi kita pergi ke Bali, sekeluarga jalan-jalan. Suatu saat dia ngepost di Facebooknya, aku dan keluargaku. Terus ada foto kita bertiga. Terus waktu itu gue ingat banget, gue marah ke bokap gue. Kok ayah tiba-tiba ngepost gini, kan kita lagi ngumpetin. Terus ayahku juga marah dong. Emang kenapa kalau ayah mau ngepost sama keluarga ayah gitu kan? Jadi kayak bingung. Iya juga sih, tapi akhirnya dari situ banyak yang kayak komen gitu. Oh ternyata Marlo tuh anaknya Nino ya. Ya gimana orang nggak pernah tahu, dia ngepostnya di Kick Andy Show. Iya. Facebooknya Kick Andy Show dia ngepost. Aduh, makanya bikin akun personal pak. Jadi nggak pernah yang keluarga personalnya itu nggak pernah muncul gitu di sosmed ya zaman itu ya. Iya, zaman itu nggak, jarang banget kita muncul. Suatu saat dia ngepost tanpa ada dosa ya udahlah. Nah akhirnya once ketahuan nih kayak lo anaknya Andi Afna segala macam. Terus lo kayak pernah memanfaatkan privilege itu nggak? Kalau ditilang paling. Iya pernah. Waktu itu zaman masih ada 3-in-1. Oke. Gue pernah salah masuk, terus gue kayak, bentar pak, ada yang mau ngomong, gue telepon bapak gue. Sumpah lu? Sumpah. Terus bokap lu ngomong apa? Gue gak tahu dia ngomong apa, kan gue kasih, ini pak, gitu aja kan. Terus bapaknya langsung, ya lewat gitu. Oh anjir, kayak, takut, hebat banget om. Damn, gue keren banget. Damn. Ternyata taunya gue di rumah dimarahin parah. Oh. Ya. Jadi bokap gue ngomel karena dia harus berbohong. Supaya lu lolos, kayak waktu itu kayak ada urgency apa, dia bikin cerita juga gitu loh. Terus dia bilang, emang peduli apa polisi itu sama ayah, dia sebenarnya gitu kan, kayak sebenarnya bapak-bapak biasa jadinya. Iya. Terus itu dia nggak pakai saya Andi Afnoya gitu nggak tahu ya? Nggak tahu, gue nggak nanya ayah ngomong apa dan segala macam, tapi pokoknya lolos aja. Tapi privilege apa lagi ya? Berhasil. Apalagi privilege yang lo gunakan gitu, bokap gue nih Andi Afnoya gitu. Mungkin kalau ke kantor dia kali ya. Oh yang di Metro? Iya, waktu dia zaman dia di Metro TV, karena gue anaknya dia jadi dikasih makan. Maksudnya, emang kalau bukan anaknya Andi Afnoya nggak dikasih makan? Ya nggak tahu, tapi kan gue kayak petantang petenteng. Oh, bokap gue. Iya, masih SD kan. Iya. Pokoknya aku mau Hokben gitu kan. Wih, keren banget. Mewah tuh ya Hokben. Zaman itu pada Hokben masa mewah. itu. Iya, mewah banget. Terus gue kayak
Enak banget jadi raja kecil. Anjir. Raja kecil. Akhirnya dimanfaatkan ya momen-momen itu ya. Iya harus lah, ada beberapa kali. Tapi kalau yang beneran kayak memanfaatkan privilege secara jor-joran enggak sih harusnya ya. Dan lu karirnya juga beda gitu sama bokap lu, ya nggak sih? Tergantung nih, bisa dibilang beda, bisa dibilang sama nih. Iya kan, ya mungkin di dunia entertainnya in some way ada yang beririsan, tapi maksudnya kan beda-beda. Ya satu entertain yang media digital banget kayak gitu kan, Oh atau iya, masih iya. konvensional, Benar. iya kan. Iya. Jadi kayak Apa yang bisa kita lakukan buat memakai namanya? Terus kenapa kan orang pasti nanya. Soalnya ada privilege satu tuh, gue jadi nepo baby ya waktu itu. Jadinya gue dan Marco tuh punya acara di Metro TV. oh iya, gue pernah lihat tuh. Iya, Tapi itu lama nggak sih nggak ya? Enggak, setahun kayaknya. Terus- Namanya The Loco Brothers. Oke. Itu udah pasti karena nepo baby sih. Oh. Menurut Anda ide saya cemerlang? Oh tentu tidak, karena bapak saya siapa aja. Tapi waktu itu tuh apa kontennya tuh kayak podcast, apa kayak ngobrol-ngobrol berdua doang atau ada bintang tamunya? Ada bintang tamunya, itu kayak interviewer gitu ya? iya, semi talk show, terus kita kayak jalan-jalan atau apa. Ya kayak Jakarta Journey lah. Oh my god. Emang kita terinspirasi dari Thank you dari acara yang setahun itu kan. Brothers sih ya. Setahun Kayak bungkus. Enak banget. inspirasi banget gitu. Thank you teman-teman. Tapi waktu kecil lu pernah ini nggak sih kayak punya cita-cita apa ya? Lu tahu ini your only plan A gitu, kayak lu nggak siapin plan lain dalam in terms of career. Tapi lu dulu waktu kecil lu kayak pengen cita-cita jadi apa sih? Astronot. Gue udah lelah sama bumi kan waktu itu. Ya kayak gue kan nggak diminta dilahirkan. Terus gue kayak pengen menjelajah galaksi. Serius nih, gue punya tato astronot di sini tuh. Oh, lu serius mau Beneran. Terus jadi waktu kecil tuh gue fascinated dengan, karena waktu itu mungkin pernah diajak, jadi gue ingat banget ada satu memori. Gue bareng bokap gue doang berdua, kita tuh ke tim Taman Ismail Marzuki. Yeah. Apa sih yang lihat-lihat planetarium? Iya, gue jalan-jalan ke planetarium. Oh, di situ gue beneran fascinated dengan yang kayak, oh jadi banyak tuh planet-planet kayak gitu. Emang waktu SD nggak diajarin, Dek? Enggak, saya mungkin bolos kali ya kayak. Mungkin. Kan masa taunya dari planetarium kan di tapi kan waktu kan di planetarium kita duduk terus kita mundur gitu, terus kita ngeliat iya gitu loh. Jadi gue kayak pada saat itu gue bener yang kayak wow, ini keren banget, ada di luar sana ada dunia lain gitu. Dunia lain nggak boleh, setan kali. Terus iya, terus jadi gue suka tapi waktu kecil kan. Nah terus sampai gue tahu ternyata gue harus ambil IPA, jadi nggak jadi. Oh jadi putus di SMA tuh ya? Putus. Banyak kalau cerita waktu kecil mah banyak. Gue pengen jadi pemain Smackdown. Gue pengen jadi pesulap. Nggak ada yang pengen jadi dokter atau lawyer gitu, nggak ada ya? Enggak sih, jujur dari satu keluarga gue nggak ada lagi. Marco pengen jadi pemain basket. Mario pengen jadi apa yang namanya artis gitu, pelukis atau painter. Iya. Jadi nggak ada yang konvensional. Tapi kata orang tua gue nggak apa-apa selama dia jadi polisi. Oh gitu dulu pesannya. Enggak, maksud gue polisi bahaya aja kan, itu kan nyawa kan. Iya, taruhannya nyawa. Iya, maksudnya apapun yang taruhannya nyawa nggak boleh, kayak mungkin pembalap juga nggak boleh, petinju nggak boleh. Oke. Teman-teman gitu ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke. Oh gitu, jadi pernah pengen jadi astronot terus nggak dilanjutin karena harus IPA. Iya, itu juga waktu kecil sih. Karena gue nggak gitu suka belajar IPA ya. Jadi gue kayak Tapi lo gak pengen jadi jurnalis kayak bokap lo? Nah ini cukup menarik karena gue itu gak pernah tertarik. Kenapa? Kan bisa, bokap lo kan dulu liputan jalan-jalan kemana gitu kan? Iya. Kemana, ketemu orang besar. Itu seru sih, sebenarnya itu ya seru. Cuman iya kan? Mungkin itu yang apa ya, di lapangan gitu ya. Tapi kan yang gue lihat adalah bokap gue di rumah kerjanya cuma nulis aja kayak lu kayak nggak punya hobi apa kayak lu berenang kayak apa kayak, tapi beneran kayak dia nulis apa, dia review apa. Karena waktu yang dia jalanin Kick Andy juga itu bahkan dia kan misalnya meeting sama timnya, dia tuh masih harus nulis ulang semuanya lagi. Segitunya. Jadi yang gue kayak buset bang, lu kayak udah kagak usah nulis gitu-gitu amat, udah padahal udah punya tim gitu kan, tapi tetap di handle sama dia terbiasa untuk menghandle semuanya sendiri, nulisnya sendiri, apa sendiri, researchnya sendiri. Gue kayak sangat membosankan. Jadi gue mungkin gak tertarik ya. Tapi nyokap lu juga backgroundnya media juga gak sih jatuhnya? Bukan ya?
nyokap gue tuh nggak tahu lagi. Dia sekretaris waktu itu. Oh. Dia tuh bosnya bapak gue. Iya kan, katanya Iya. bos. Berarti kan media, bukan? Majalah sih waktu itu ya. Oh, majalah Tapi kan, waktu itu. Nyokap gue tuh sekretarisnya si bos ini. Oh, oke. Jadi dia nggak sebenarnya Jadi nggak- bukan ke jurnalistiknya gitu kan. Setahu gue ya, gue nggak pernah nanya lagi. Gimana Gue sih? nggak gitu Lu deket soalnya. anaknya nggak sih? Gak gitu deket sama keluarga. Tapi bandingan bokap nyokap lu lebih deket mana? Nyokap jauh. Tapi lu nggak tahu kerjaan nyokap lu apa? Nggak. Jadi definisi deket lu tuh kayak gimana sih? Dekat banget aja. Tapi setahu gue dia tuh sekretaris. Oke. Udah dia bos bapak gue. Bapak gue waktu itu miskin. Dia pengen banget ngajak mbak-mbak sekretaris cakep nih gitu kan. Kenalan Iya, terus diajak, "Mbak mau pergi makan nggak sama saya?" Terus nyokap gue ketawa. "Saya kan tahu gaji kamu berapa." Katanya Anjir. gitu. Serius, tapi itu serius. Orang. Kan hijau ya? Inilah. Welcome to Jakarta, guys. Kayak Biasa lagi biasa. lampu hijau nyebrang menurut iya. lo. Terus kalau kita yang ini, kita yang disalahin. Emang STM merendah nih biasa. Takut banget. Nah, tapi kan lu nggak ngikutin jalan karirnya bokap lu nih, maksudnya nggak jadi jurnalis dan lain sebagainya. Lu apa yang lu idolakan gitu? Sisi apa dari bokap lu? Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Karena tuh orang banyak banget loh yang mengidolakan dia, kayak banyak banget yang terinspirasi dari Pinter. seorang Andi F. Noya. Oh, pinternya. Iya, bapak gue menurut gue pinter banget sih. Itu nurun nggak menurut lo? Enggak dong, sudah pasti. Ya nggak tahu sih. Apa yang nurun? Apa yang nurunnya dari Andi F. Noya? Playboy. Wow. Iya, Playboy. Bapak gue genit. Waktu Astagfirullah. pacaran sama nyokap gue. Sana sini. Jadi nyokap gue suka cerita gitu. Yuk, dulu tuh ayah tuh genit gitu. Lucu banget deh ceritanya. Tapi gitu. pembelaan bokap gue, itu mah ibu bikin-bikin. Itu sih sama nurun apa ya? Nggak tahu sih, gue nggak bisa ngomong. Mungkin dari guanya kalau gue ngomong apa kesannya kayak, pengen banget lu nurun itunya gitu kan. Jadi kayak orang lain yang bisa ngejudge apa yang nurun. Menurut lu apa yang nurun dari bokap gue ke gue? Soalnya muka pun juga nggak begitu sih. Nggak begitu kan. Nggak begitu, apa jangan gue. Lebih mirip kakak lo yang pertama tuh sama bokap lu. Bener. Iya kan? Jadi Mario itu mirip banget sama bokap gue, Marco itu mirip banget sama ibu, gue tuh gabungan tas. Ya nggak mirip siapa-siapa. Iya. Kayak lo perlu dipertanyakan sih maksudnya. Produk paling berhasil tapi gue. Oh gitu kan. Iya kan, nyokap bokap gue udah nyoba 2 kali kan. Kayak gagal nih gitu kan. 6 tahun kemudian udahlah kita bikin lagi baru 1 yuk gitu, Prodigy katanya gitu. Ya udah gue turun dah kalau gitu. Iya kan, simpel aja. Gitu. Ya tapi yang gue kagumi dari bokap kayaknya itu sih Pinternya ya. pinter, Iya. ketangkasan dan kegigihan. Iya. Ya itu maksudnya kalau udah Gigih banget. Iya udah fokus dengan satu hal dia tuh bakal ngejar gitu. Dan itu gue salut sih. Iya. Dan bener starting from zero loh dia karirnya. Iya. Jadi ya orang tuh banyak banget yang ngefans lah sama Om Andy. Iya itu, tapi banyak orang suka salah kaprah soal itu tuh. Karena? Kan jadi gini, cerita bokap gue tuh dia dari orang miskin yang made it to the world gitu, let's say kayak gitu. Cuman di dalam benak orang-orang tuh keluarga gue tuh terlahir makmur dan kaya turun-temurun gitu loh. Jadi menurut orang-orang gue tuh nggak pernah hidup nggak enak, let's say kayak gitu. Pernah dong, pernah banget. Dulu kita tinggalnya di Ciputat, rumah kecil, kayak gitu-gitu. Maksudnya gue merasakan juga. Tapi kan, dan satu lagi yang orang-orang selalu bilang ya, bapaknya Andi Noya berarti anaknya kaya. Kagak, Mbak. Mama saya pelit parah. Itu. Di kekayaan Andi Noya ada seorang ibu yang mengatur bendahara yang sangat dihitung gitu ya. Sangat dihitung. Jadi kan ya, tapi kalau kata bokap gue ya, tapi tanpa ibu kamu kita nggak akan bisa hidup seperti ini. Nah, itu dia. Wise jadi harus ada orang yang wise-nya. Nah, itu juga tuh benar wise. Bokap gue wise banget kalau ngasih petuah. Anjay. Oh, dan kalau itu kan sisi seriusnya ya. Kalau sisi yang fun-nya mungkin gue paling suka dari bokap gue, dia tuh mendongeng. Oh, storytelling. Storytellingnya bagus banget. Apapun cerita yang dia mau ceritakan, gue tuh selalu fascinated gitu. Selalu ingin mendengarkan. Mau itu lucu, mau itu serius, mau itu dia lagi marah atau apapun. Tapi ketika dia
ngomong, gue tuh kayak pengen dengerin kayak seru nih ceritanya gitu. Iya sih. Jadi gue selalu suka. Ya, dan dia menjadi interviewer yang keren juga lah. Maksudnya yang satu top of mind orang-orang banyak yang gemari. Iya, lumayan. Anjay. Seru banget. Kita akan lanjutin lagi obrolan kita. Karena kita sampai ketemu di episode selanjutnya, teman-teman. Belum. Kita akan lanjutin ngobrolnya sambil duduk. Gua mau ngajak lo nongkrong nih. Saya berdiri sekarang. Oh iya salah, maksudnya sambil nongkrong. Oh nongkrong, gue kan nongkrong banget gila. Ngopi-ngopi sampai asam lambung, let's go. Gokil. Nah tapi kita masih bentar lagi mau nyampe, masih OTW. Nah tapi sebelum menuju atau sampai ke lokasi kedua kita, biasanya itu gue ngajak guys di Jakarta Journey itu untuk jalan-jalan. Karena mobil, ya dari tadi kita juga jalan-jalan ya. Iya. Lebih ke jalan-jalan yang nggak biasa nih Marlo. Jujur tadi waktu ada orang gue ngerem. Jujur waktu ada orang gue kaki gue gitu. Pokoknya ini kalau lu naik mobil ini lu harus trust sama gue. Oke, gue percaya banget, Karena gue udah berapa episode? 30 episode lebih anjir. Ini gue mau muter balik deh sekarang. Oke. Boleh. Nah, mobil Jakarta Journey ini teman-teman, ini bisa ngebawa kita kemana aja. Serius lu? Serius banget gitu. Jadi tolong sekreatif mungkin. Oke. Gue mau ngajak lo, kan dulu kalau gue lihat lo kayak dulu suka main game atau nonton kartun. Suka nonton kartun, gue suka banget sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga. Nah, waktu kecil, masa kecil lo yang paling lo ingat, lo tuh suka nonton kartun apa? Kapten Tsubasa, selalu. Kapten Tsubasa. Setiap minggu tuh ya? Setiap minggu tuh kita nontonin dia bisa dari kecil sampai gede. Sumpah, sampai musuhnya udah Schneider namanya. Betul, itu ada orang Jerman, Mbak. Di anime Jepang kok ada orang Jerman gitu kan. Iya, mungkin udah kehabisan ide kali ya dia ya. Pelatihnya emang dari mana? Dari Brazil. Nyambung. Orang Brazil emang tinggalnya tuh di Jepang, teman-teman, asal kalian tahu ya. Iya, itu tapi gue suka banget Kapten Tsubasa. Ya. Karena kata dia bola adalah teman. Oh, bola ada teman. Entah bolanya siapa, tapi bola ada teman. Tapi kata dia bola ada teman gitu kan. Gue setuju aja, gue setuju gitu kan. Dengan konsep itu ya. Dengan konsep itu gue setuju boy gitu. Oke, kita akan bawa kita akan menuju ke dunia Kapten Tsubasa. Tapi gue maunya ke dunia Kapten Tsubasa di mana ini intro awal bahasa Indonesia. Oke. Bukan dalam hati Kapten masa lebih tangguh daripada yang kita daripada terbawa hati yang gelisah. Lu gak tahu Dragon Screamer? Lihat itu, keciban sama saudara. Enggak pak, itu lagi duduk. Wah apaan nih? Wah tiba-tiba disuguhin makanan. Buset. Gue tadi mau bahas dulu, kita habis nonton Tsubasa gitu. Oh, oke, sorry. Tadi gue diem deh. And action. Wah, gila tadi Tsubasa ya. Wah, ada makanan. Cuman gue cepetin aja. Di skip aja ya? Iya, di skip aja. Di skip aja ya? Tadi gue jelasin soal Tsubasa. Iya. Adik, dia gak ngerti kan. Iya, dari Tsubasa itu punya temen namanya ini, terus musuhnya ini Iya gitu. kan? Lu sih parah sih. Lu sih yang nendang ke ombak siapa tadi? Wah, lu gila, lu gak dengerin ya? Dengerin gitu, tapi gue... Hyuga. Ya, gue udah ngomong. Bestinya siapa? Nomor 11 tuh, 10-11. Gue tuh agak bad with names gue. Suka. Enggak, lu emang gak suka dengerin orang sih, lu gak begitu tau. Gak boleh gitu. DPR lu gak dengerin orang. Takut banget. Terus gue ngakak. Kita udah sampai guys di Full York. Gue mau minta lo tadi nyobain ini nih. Gak bisa, gue gak bisa makan kayak gini. Kenapa sih? Fancy. Terus bisa makan apa? Nasi watak gitu? Wah itu kacau sih, itu gue jago banget tuh. Tempe, gue jago banget makan tempe. Kadang ada yang bersih, ada yang enggak gitu. Justru yang gak bersih. Yang lu cari yang itu cari, ya? Iya, yang kayak minyak-minyak udah 6 bulan gitu. Doyan banget lebih gue doyan. Penyakit gak sih takutnya? Iya, biar kebal. Gila, tadi kita udah cerita banyak guys sama Marlo soal masa-masa mudanya Marlo. Masa kecil mbak, saya masih muda. Masa muda kayak saya udah bangkotan. Masa kecil. Iya kan udah mau kepala 3 coy. Anjay. Belum, tapi masih lama itu. Lah, tahun ini gila. 2 tahun lagi. Kamu 96 kan? Iya. Tahun ini gak sih? Enggak, tahun depan. Tahun ini dong. Gue 95, udah 30. Berarti lu... Tahun depan. Oh iya, Deng. Oh iya, gue baru ulang tahun kemarin. Iya deh, happy birthday. Pengen banget ucapin.
Iya, lu udah mau 30 tahun kan? Udah tahun depan, artinya. iya. Ya udah mau kepala 4 nih, berarti kan udah. Kepala 3 mbak, kepala 3. baru 30 tahun kepala 4 Ih, gua butuh minum sih, Wah gila sih gua. Jangan-jangan sahabat gue dihilangin tuh, lumayan 10 tahun gue bisa ngapain aja tuh. Nggak liat Timothy Ronald. Dia dalam 10 tahun aja. Keren. Contohnya kayak gue mau ngajak orang masuk ke kripto gitu. Nggak, tapi lu menuju ke usia lo yang ke-30 tahun ini, apa sih yang pengen lu gapai gitu? In terms of karir kah? Atau mungkin Hidup. marriage or maybe Mungkin lah. apa? Oh enggak sih, kayaknya enggak before 30 ya. Enggak tahu sih, kan Tuhan udah punya rencana kan. Oke, asik. Kita mah hanya menjalankan. Enggak lah, kalau ya nikah Apa? pengen, cuman nggak tahu, kayaknya nggak tahun depan. Kalau karir ya selama bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa bangun setiap paginya. Masih Gua udah ada bersyukur. gawean gitu ya? Iya, itu deh. Masih hidup aja udah seneng. Tapi gue penasaran sih, kan kalau si podcast Seruput Nendang itu kan selalu ngebahas soal percintaan dan pacaran dan lain-lain. Tapi Oh, iya. gue penasaran point of view lo terhadap pernikahan tuh kayak gimana? Ya apa yang mau dulu tanyain dulu nih pernikahan? Apanya nih? Banyak banget aspek tuh dalam Banyak banget pernikahan. aspek ya. Iya. Lu melihat, ya pasti lu menjadi satu cita-cita nggak sih untuk nikah Iya, atau untuk settle kan sekarang down pasti. orang sekarang bebas loh. Orang tuh kayak pengen ya udah gue nggak mau nikah segala macam kayak gitu. Bebas itu pilihan mereka Tapi lah. kalau lu, Gue masih konvensional kayaknya, masih pengen konvensional. nikah, settle down, punya keluarga kecil, itu cita-citanya. tinggal di Australia gitu. Harus di luar negeri ya? Harus, masa di Indo? Kenapa kak? Enggak, maksudnya di Indo terus kan Oh, harus eksploratif oke. dong. Dunia ini luas Dunia gitu ini ya. luas, Banyak yang masa- masih bisa dijajal. Iya, belum tentu reinkarnasi selanjutnya gue jadi manusia. Kalau jadi pohon, nggak bisa apa-ngapain. Iya. Makanya hidup dulu. Gue pengen kuliah, Lu pengen kuliah? pengen. Karena gue nggak pernah S1, gue nggak pernah sarjana. Kenapa baru mau sekarang? Baru punya duitnya mbak. Iya. Lah kan bokap lu punya duit dulu. Iya, bapak gue kan yang kaya, gue mau miskin lu mbak. pengen pakai uang lu sendiri. Iya. Oke. Waktu itu sebenarnya yang pengen gue lulus tuh nyokap gue sih. Oke. Karena dia ngerasa dia kan waktu itu susah buat sekolah lah. Ini bokap nyokap gue tuh susah buat sekolah. Jadi dia pengen anak-anaknya tuh menjunjung tinggi akademis gitu. Oke. Jadi Ya konvensional, cukup konvensional ya. ya tapi nggak lulus gue. Iya, kan lu yang memutuskan untuk tidak mau kuliah kan. Iya, itu Akhirnya sempat gue bahas tuh di podcast Seruput Tendang. Cara gue buat keluar dari kuliah itu gue nyiapin PowerPoint presentation ke orang tua lo. orang tua gue. Jadi gue harus jelaskan plan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kenapa gue harus keluar, apa yang terjadi kalau gue masih kuliah gitu-gitu. Jadi gue harus jelasin semuanya. Apa yang bikin mereka yakin kayak ya udahlah izinin gitu misalkan si orang tua lo. Makanya nonton dulu di episode seru. Gila gak sih? Iya, bridgingnya bagus ya. Ya kan gue juga harus promosi mas. Dem. Iya, job gue udah lumayan dikit nih. Iya, maaf. Apa yang bikin Mungkin ngapainnya ya. Itu yang meyakinkan mereka buat ya udah deh, boleh deh gitu. Gue bakal ngapainnya. Jadi gue jelaskan menggunakan data. Jadi bokap nyokap gue tuh nggak percaya dengan keinginan. Oke. Misalnya aku pengen ini, aku pengen itu, ya semua orang banyak pengennya, tapi Iya, apa yang udah lo lakuin buat itu gitu. Nah waktu itu, jadi at the same time gue kuliah, gue mencoba membangun karir gue udah mulai oke, akhirnya gue memutuskan udahlah full time aja karir kerja gitu. Dan berarti orang tua lo trust dengan karir path lo kayak gini? Enggak, jelas enggak mbak. Terus apa yang membuat mereka kayak Zaman itu ya, let's say 2000, berapa berarti ya? 17 kali ya? Belum hits mbak ini, iya sosmed kan? gitu. Benar. Iya, gue setuju. Maksudnya kan pasti orang tuh bakal kayak ya nggak trust lah, ini bakal survive nggak nih, bakal ke depannya Iya. 5 tahun kemudian nih masih oke nggak nih si bisnis sosial mediaan ini gitu. Mungkin kan? karena waktu itu gue udah mulai ada hasil kali ya. Apa yang gue bikin dan segala macam tuh udah mulai membuktikan ke mereka, oh dia bisa hidup dengan ini juga ternyata gitu loh. Jadi ya udah, mungkin Tapi itu along the way pas udah diputuskan, terus kayak yaudah diizinin segala macam, terus lu ngejalanin si kerjaan lo ini terus pernah kayak down nggak, kayak gagalnya gitu? oh iya pernah dong mbak, Terus habis itu gimana? miskin saya, pinjam duit sana sini. Oh iya. Iya. Jadi gini, waktu itu peraturannya kalau lu udah mau keluar dari rumah, lu nggak dapet uang jajan lagi, ibaratnya gitu. Iya. Ya udah gue kayak siapa takut.
Karena saya takut. Iya, jadi waktu itu Kena deh. sempet kayak misalkan ada job apa, terus kan invoice-nya belum turun. Gak punya duit, jadi pinjam ke Karamaka, pinjam 1 juta dong gitu. Iya ada, mau. Karena malu kan minta ayah ibu lagi. Gengsi gitu ya. Gengsi soalnya loh, ya. udah keluar duluan masih minta duit. Gak mau, enggak, aman. Ditanya Marlo gimana? Aman. Capek aja makan ayam geprek. Anjay. Iya kan, pantat gue udah sakit banget itu, buset tiap malam, buset, ampun dah. Iya. Kan Tiap hari mah agak-agak ekstrim ya. jujur kalau lu nggak punya duit, yang lu cari adalah pedes, biar cepet kenyang. Oh, karena banyak minum. Banyak minum, ya udah cukup aja gitu, lidah gue panas, udahan kenyang gitu. Oh. Sama pedes, Mindset ya, it's bool nih, all. gitu, udah gitu. Keringat gue udah gede-gede banget ke jagung. Iya. Mulus bisa di mana aja, udah lewat itu dah. Udah ngelewatin lah masa itu. Lewatin Tapi sampai itu. sekarang jadi orang ada sekarang ya. Orang ada ngapain nyari Iya gitu kan? benar ya. Enggak lah, cukup. Cukup ya. Cukup menghidupi Alhamdulillah. diri sendiri. Makanya tadi soal pernikahan, kayak gue belum sanggup memiliki tanggung jawab sebesar itu buat ngurusin orang lain deh gitu. Emang apa? Ya bayangan lo tuh apa kayak pernikahan tuh secara yang lu bayangin terus yang ideal tuh kayak gimana sih gitu. Nggak ada mah pernikahan ideal. Woi. Pasti semua ada So masalahnya deep. masing-masing, Mbak. Bener. Iya Tapi yang kan? lo harapkan apa gitu loh maksudnya? Harmonis, Lo akan makmur. siap ketika gitu misalkan. Nggak ada, Mbak. Kita nggak pernah siap nikah. Oh gitu. Keren. Iya. Heeh. Tapi nggak punya solusinya. Jadi cuma potong aja. Nah, tapi jujur menurut gue kita nggak pernah. Kalau gue ya dari perspektif gue kayak nggak punya gambaran waktu yang kayak gue kayak udah siap di umur 32 gitu. Oke. Nggak bisa gue bilang spesifiknya. Oke. Kayaknya along the way gue mungkin bakal ada pendewasaan. Gue tahu misalkan secara financial gue udah stable, Oke. secara mental gue udah prepared, mungkin baru gue berani kali ya. Oke. Tapi kayak kalau belum di checklist belum deh. Jadi ada banyak faktor. Banyak faktor. Kesiapan dari segi mental, Iya. mungkin finansial juga. Pasti. Faktor nemu orang yang tepatnya juga nggak? Iya dong. Karena itu Karena tuh ada loh sekarang kayak orang kayak gue pengen nikah aja gitu. Jadi kayak banyak. Itu kan nikah-nikah FOMO. ya itu maksud gue. Iya kan. Emang nggak lihat pernikahan di zaman Covid tinggi banget, murah soalnya, Mbak. Iya kan, bercanda teman-teman. Bercanda teman-teman nikah Covid, stay tune. Takut banget gue ngomong gitu barusan. Oke, oh gitu. Jadi Tapi nggak apa-apa lah, bagus buat mereka berani ambil leap of faith-nya kan, ya udah, emang mungkin itu jalannya ya udah. ya mungkin emang ada duitnya segitu. Siapa tahu emang misalkan ada orang punya plan dari 2018, nih kita nikah di 2020 Covid, Taunya tapi Covid. tetap jalan ya udah. Benar. Bukan gara-gara kayak lumayan nih 20 juta 100 packs gitu, nggak selalu. Tapi apakah pernikahan itu menjadi gambaran yang kayak menakutkan buat lo atau justru kayak lu gua pengen gitu suatu hari nanti gitu. Mungkin kita takut karena kita nggak tahu kali ya. Jadi ketidaktahuan itu yang mungkin. Tapi kan lu punya banyak teman, lu punya banyak referensi. punya. Nah, Enggak, itu temen gue dikit jujur, temen gue dikit. Iya. referensi lah Referensi orang-orang. ada lah. Ya, apa yang nge-shape lu tuh jadi gimana gitu terhadap Iya, pernikahan. ada yang harmonis, ada yang happy, ada yang agak pusing, ada yang bingung. Kalau gue sih kayaknya gue mau senengin diri gue dulu kali ya. Asik. Jadi, Karena enggak, maksudnya mumpung gue masih punya ada waktu, energi gitu kan, gue pengen apa yang gue mau lakuin dulu deh. oke. Gue mau kuliah lagi dulu. Jangan kayak satu-satu lah kita kerjainnya. Jangan kayak, nanti aku sambil kuliah, sambil nikah, sambil punya anak, sambil kerja. Sibuk banget mas hidupnya mas. Kayak besok mati. Iya kan? Diembat semua dan Iya, satu-satu aja dulu kita kelarin. Oke. Gitu, kalau Jadi gue masih sih ya. belum selesai lah sama diri lo sendiri gitu. Iya, karena kan tadi gue bilang gue masih mau kuliah lagi. Gue lagi ambil S1, gue pengen sampai S2. Ya, kalau Tuhan dukung mah, ya dukung lah. Tuhan mana nggak dukung? Itu iblis namanya nggak sih? Kalau nggak dukung, iya nggak sih? Tuhan udah pasti dukung. Kitanya aja mau ngelakuin apa enggak. Iya. Luar biasa. Iya kan? Takut banget. Tadi gue waktu mikir, Tuhan mana yang nggak dukung? Pasti didukung semua Masih pilihannya. dukung. Selama Benar. positif. Iya. Emang lu mau apa kuliah apa? Spesifikasinya Ilmu komunikasi udah pasti. Karena gue sempat kuliah Ilkom kan. Jadi gue mau ambil lagi ilmu komunikasi. Terus gue mau S2 di luar, cari kerja di luar, cari bini di luar. keluar Jakarta. Iya. Hah? Pengen banget di Medan saya. Lagi luar Jakarta aneh banget loh. Luar Luar tuh spesifik gitu loh. angkasa Mbak, luar angkasa. Oh iya kan astronot ya. Istri saya di Mars. Tapi kenapa menurut lo sekarang kan lo udah berkarir nih.
menurut lo sekarang pendidikan tuh justru penting gitu? Penting karena gue punya waktunya sih kayaknya. Sebenarnya, aduh ini gue, lu mah mancing sih. Apa? Gue mau ngomong sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Tapi kan nggak enak. Sebenarnya nggak, karena udah perkembangan zaman ya kali ya. Oke. Kayaknya nggak sesignifikan itu deh untuk memiliki ijazah S1 sekarang. Paham gue, Iya ya. kan? Dan banyak orang yang mengiyakan itu gitu loh maksud gue. Gue sih pertama karena gue nggak tahu ya, kayaknya belajar itu nggak tahu umur kali ya buat gue. Benar, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Kedua, gue itu pengen nyenengin nyokap gue aja sih. Dia pengen buat gue sarjana kan. Oke. Jadi gue akan, ini mimpi buat dia dulu deh gue wujudin gitu. Wow, Jadi mulia banget ya. mulia banget. Tapi satu sisi nyokap gue juga seseorang yang apa ya, bikin gue minder kali ya. Karena Dia tuh umurnya udah berapa gue nggak tahu jujur umur nyokap gue, tapi udah masa tua dia dah. nggak tahu kerja nyokap dia apa tadi? Udah nggak usah bahas-bahas Mbak. Gue juga nggak tahu dia umur berapa. Astagfirullahaladzim. Terus. Masih muda deh pokoknya, gue yakin masih muda. Oke. Tapi maksudnya di 40 umur tahun lah ya? enggak dong Mbak, udah usia 40 tahun. Eri Wicaksono juga 40 tahun Mbak. Nyokap gue tuh udah kayak 60 gitu ya. Oke. Ya nggak tahu. Apa 70 kali? Iya gue nggak tahu. Ya gitulah, Iya, let's say. Pokoknya dia Muda tuh lah ya. lahir nggak lama setelah kita merdeka kok. Nah, 88 dong. 88 masih muda Mbak. Oh, si muda. Iya, 36 nggak sih? Itu kakak Mario Mbak, 88. Enggak, usianya 88. Oh. Kan usia kemudian 88 kan? Emang kita merdeka ya tahun ini? Takut sendiri. Takut-takutin supaya gue gak takut sendiri ya. Lu mah. Tadi, iya. Lanjut. Jadi nyokap gue itu di umur sekarang, udah nenek-nenek lah jatuhnya. Iya. Dia tuh baru S2. Oke, Dia jadi sekolah. semangat belajarnya sangat Iya, tinggi. terus dia selalu gitu. sombong kayak masa kalah sama ibu gitu. Oh. Cuma kayak siapa takut bro. Eh, jadi sebenarnya bukan perasaan apa keinginan mulia lo untuk membahagiakan nyokap lo sih, lebih ke nggak mau ditantang aja. Iya, gue gak suka tantangan. Gue kayak oke, I bet, gue bilang gitu. Buktiin nih, Gue gitu buktiin nih. Lu tau gak gue dapet beasiswa? Gue bilang gitu. Itu perkara artis doang. Iya. Masa gara-gara gue pinter? Ya kali. Ada kuliah tukar SOW. Anjingnya. Nggak, itu bercanda banget. Kalau Itu bercanda kalau ada banget. sih baru tau gue. Kayak, oh gitu. Tapi udah mulai apply gitu, daftar belum ya? Udah. Oh, Gue udah mulai kuliah. Oh ini lagi kuliah nih. Lagi kuliah online. Di London School. oh Sekolah influencer bro. Iya. Nah tapi dia tuh nggak tahu ya, mungkin zaman berkembang. Gue juga baru tahu bahwa sekarang tuh London School ada yang kayak namanya RPL. Gue nggak tahu kepanjangannya apa. Pokoknya dari pengalaman kerja. Oh. Jadi apapun, lu kan gue udah lumayan Kerja. lama nih, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, saya kerja Mbak. Oh iya enggak, lu yang ngomong ya, bukan Maksudnya DPR gua. nggak ngapa-ngapain. Jadi gue udah lumayan lama nih kerja. Terus gue mau balik ke kampus, dia bilang apa yang udah lo lakuin di pekerjaan bisa dimasukin jadinya mata kuliah. Oh. Let's say gue ada mata kuliah, let's say media sosial gitu. Iya. Kan gue udah kerja di sosial media, Iya, jadi iya. gue nggak ambil lagi. Oh iya. Tapi Oh, gue masih keren. ambil agama. Aneh kayak gue nggak beragama. Oh media sosial saya boleh nggak ambil? Iya, tapi agama harus. Enggak, Emang kenapa Pak? Karena mbaknya tahu mungkin kayak ini anak yang Apa buka-buka nggak percaya Tuhan? butuh kelas agama kayaknya gitu. Itu mah coki doang. Gue bilang itu coki yang nggak percaya Tuhan. Saya mah percaya. Yesus pokok dan kita, gue nyanyi gue depan dosen nyanyi gue. Tapi udahlah. Anjing kocak banget. Udah. Iya. Gitu. Terus jadi kayak beberapa Oke. lumayan banyak yang kayak misalkan brand activation apapun gitu, gue udah nggak harus ambil. Iya. Karena ya udah pengalamannya di Udah kerjaan pengalaman, jatuhnya kan. Seru banget. Jadi yang sekarang gue lagi pelajarin tuh malah hal-hal yang memang gue belum tahu. Oke, Let's say seperti kayak global content marketing. Oke. Bagaimana iya. Nike bisa membuat let's say iklan seperti ini Iya. dan apa impact-nya gitu gue pelajarin. Jadi kan gue kayak ini kan berguna buat gue gitu. Iya. Biasa kalau yang nggak guna gue ngapain sih? Seru banget. Tapi nanti S2-nya spesifik mau apa? Nggak tahu jujur. Belum Belum kepikiran. kepikiran. Tapi gue pengen ngambil di luar sih. Hmm. Karena gue ngerasa gue kayak butuh experience kali ya. Hidup di luar negeri. Iya, nabung. Gue nggak pernah kayak ngerasain hidup di luar Indonesia gitu. Liburan doang. Tapi Iya, liburan seminggu, kan 2 ada minggu. endingnya kan. Iya. Enggak Mbak, saya liburan sebulan. Oh, Beda kita. Orang ada, Seminggu, orang 2 minggu. orang ada. Kita mah karena harus cuti ya. Jadi
Cuman Makanya kayak bisa saya, seminggu, Mbak. 2 minggu. Nggak punya kerja, makanya bisa jalan-jalan. Bukan iya, karena iya, saya iya. bisa. Nanya, ada job nggak? Enggak. Gue di sini dulu deh, gitu. Mahal balik Jakarta, gue bilang gitu kan. Anjir. Oke, berarti salah satu keinginan orang tua lo lah, pengen nyokap lo spesifik, pengen lo sekolah lagi, punya ijazah kayak gitu ya istilahnya, itu akan lo lakuin gitu. Tapi ada nggak keinginan nyokap lo untuk kayak, atau orang tua lo lah kayak, ayo dong cepetan nikah gitu misalkan. Balik lagi nih kita ke pernikahan. Karena kan kakak lo yang pertama udah ya? Udah. Iya, nah sebelum dia nikah, iya Apakah kita semua Rama dulu? digituin. Enggak, Mario. Apa nih gue di Enggak, antara? kan kakak lo yang pertama udah. Oh ya Marco duluan lah. Marco Gue duluan, nggak kan? mungkin ngelangkahin kakak gue. Dia gitu. seorang Jawa, nggak boleh. Oke, boleh. Iya. Kata nyokap gue gini, kalau kamu ngelangkahin kakak kamu tuh harus ngasih apa yang dia minta nanti gitu. Iya kan? Itu Jawa gitu ya? Lu tahu Marco mintanya aneh-aneh. Jadi dia kayak, inilah. Iya, let's say Kak, kalau gue misalkan nikah duluan, lu mau minta apa? Cindo. Aneh. Masa minta cindo? Nggak bisa. Barang kayak apa kayak minta manusia. Cindo temennya kayak apa kayak gitu. Aneh lu GWS kata gue. Iya. Gitu. Jadi nunggu yang kakak nggak tahu lah, dulu ya. pun gue duluan juga kayak nggak masalah sih. Nggak masalah Maksudnya gue juga. dengan kakak-kakak gue tuh udah pernah ngobrolin, kita nggak ada yang punya masalah buat dilangkahin atau segala macam. Oke. Nah, itu soal pernikahan. Tapi lu pernah mikir nggak kayak one day lu akan menjadi, ini jawaban lagi, akan menjadi orang tua seperti apa gitu? Jawaban lagi. Tapi udah kebayang lagi gue bakal Apa? jadi orang tua yang mungkin mirip dengan bokap nyokap gue Apa kali yang ya. akan lu ambil? Pelajaran atau sifat? Musyawarah. biasa? Oh. Iya. Kenapa ketawa Mbak? Mungkin keluarga Mbak strict, keluarga saya sih musyawarah. Aja. Jadi tapi itu yang Keluarganya, salah satu. soalnya ketua RW ya bapaknya, enggak? Kagak. Oh, Ketua Metro TV waktu itu. yang. Gue makan dulu ya. Makan. And then. Ngomong dulu lapar ya. Tadi sampai mana? Oh iya, tapi benar Musyawarahnya musyawarah. tuh kayak gimana maksudnya? Jadi kita itu boleh beropini. Itu yang gue suka. Di keluarga gue tuh semua hal bisa didiskusikan. Oh iya. Iya, bukan enggak kayak misalnya nyokap gue ngomong A ya harus A, enggak. Iya termasuk kayak yang lu nggak mau kuliah lagi. Iya, itu tuh maksudnya open to discussion, gue jadi menyenangkan banget buat gue. Jadi kayak kita tuh sebagai anak ngerasa dianggap gitu suaranya. Iya kan? Kayak suara rakyat kan nggak dianggap. Nah, tapi kalau suara gue masih dianggap sama keluarga gue. Gitu loh teman-teman. Takut. Iya gitu. Tapi itu yang kayaknya bakal gue terapkan di keluarga gue, bahwa kita bebas berekspresi, freedom of speech akan terus jalan, menjunjung tinggi kenegaraan. Tapi musyawarah sama Andi F. Noya tuh kayak di TV-TV itu nggak sih kayak serius, tegang? Enggak dibagi-bagi buku, Mbak. Enggak. Enggak. Kalau dimarahin, mana ada. Coba cek bawah, apa? Buku gitu. Apa nih, Laskar Pelangi? Enggak ada, Mbak. Enggak ada. Kirain kayak gitu. Nah, tapi itu yang Bawa. mungkin yang orang lihat, mungkin kan karena bokap gue lu lihat cuma di TV atau di media gitu ya. Nggak lihat dia sebagai sosok ayah. Tapi kalau di mata gue ngeliat dia sosok ayah, nggak lihat yang di medianya. Gitu. Itu yang nggak banyak orang lihat Iya, sebenarnya. iya. Dan nggak semenyeramkan itu sebenarnya. Bapak gue lucu banget. Ngelawak dia. Ngelawak. Kita tuh keluarga suka banget ketawa. Ngelawaknya kayak gimana? Gue penasaran sih. Kayak Om Andi tuh Lain kali kalau ngelawak nanya kayak dia mulu, undang dia aja Mbak, jangan saya. Nanya dia mulu. Halo ya? ngelawak gini. Iya ya, menyenangkan aja buat ngobrol ayah ibu. Itu lucu lah, dua orang itu. Oke. Selain musyawarah apa lagi yang akan lu bawa gitu? Udah. Apalagi yang mau dibawa? Atau justru ada nggak kebiasaan yang lu sebel banget, kayak gue nggak bakal gini nih sama anak gue nanti gitu? Pelit. Wah, Kan pelit bukan pelit tadi kita bahas, wise. Wise. Man, it's not pelit. Iya, bener. It's not pelit. It's not pelit, Wak. Tapi kadang-kadang Ini BU, gue Mbak. dihujat di komen. It's not pelit. Iya, nice. Nice. Apa? Pelit? Nggak tahu, bingung. Nggak mau jawab. Iya nggak gue bawa ya? Nggak ada yang lu nggak suka gitu maksudnya? Nggak ada sih so far, karena kayak kuncinya dari musyawarah itu sih. Jadi gue bisa memberikan opini atau aspirasi. Bahasanya berat banget. Dan akan selalu menjadi sebuah discussion aja. Oke. Jadi menurut gue nggak takut buat ngomong apapun. Gue nggak nyembunyiin hal-hal yang gue takutin tuh nggak ada gitu loh. Semuanya bisa gue obrolin. Jadi kayak, dan gue bakal, maksudnya gue dengan keluarga gue, mereka tuh menganggap kita tuh sebagai teman. Jadi kawan bukan lawan. Deep banget bro. Kadang kan ada yang orang tua tuh saking striknya jadinya semuanya diturutin aja gitu kan.
Nah gue tuh nggak merasakan itu untungnya, jadi gue salah satu yang beruntung lah mungkin. Punya Punya orang tua yang kebebasan seperti itu. itu, ya. Gila-gila. Tapi lu kebayang nggak kalau nanti sampai retire lu kayak gimana nanti? Mau Mancing paling mbak, saya mbak di pinggir sungai. kan tadi kita bahas pernikahan nih, Ah. terus lu punya anak, punya keluarga lain sebagainya. Nanti lu endingnya tuh kayak gimana? Mati mbak, endingnya Ya saya bukan itu maksudnya. apa lu yang dari kayaknya. tanah balik ke tanah Oh mbak. iya benar sih. Heeh. Emang benar. Iya kan? Benar. Tapi nggak ada cita-cita pengen retire di mana gitu maksudnya. Oh ada. Udah pasti jauh dari Jakarta sih. Maksudnya bukan kota kayaknya. Karena Kayak itu, bokap lu kan juga gitu kan? Iya itu makanya. Dia ngomongin bokapnya mulu ya dari tadi ya? Ya kan Iya ngerti kan. Emang nama gua Andino ya sebenarnya. Ini karena Gue gak ada baru budgetnya sadar, aja. gue baru sadar. Sering kok biasanya kayak gitu. Sebenarnya mau Baru- undang bapak aja tapi nggak ada duitnya. Baru Emang sadar. kampret. Biarin dapetnya begini. Oh iya nggak apa-apa. Iya. Ada kan? deh. Tapi karena menyenangkan banget. Gue tuh menganggap rumah mereka yang di Purwokerto ya, itu sebagai tempat wisata Oh ya? buat kita anak-anaknya. Jadi kita sering kayak mau main ke sana cuman buat capek ya gue kerja di Jakarta gitu, let's say. Main ke sana seminggu, pulang. Itu menyenangkan banget dan hobi mereka tuh di sana juga menyenangkan. Nyokap gue tuh pagi-pagi jalan-jalan di sawah. Oh ya, anjir seru banget. Iya, terus kayak mereka berdua tuh suka banget berkebun. Ih seru Jadi banget. bapak gue pakai topi apa ya? Pancing. Harvest Moon. Pancing. Pacing. Bukan. Topi itu loh. Oh, caping. Caping. Oh yang kayak petani gitu. Iya. Gue ada fotonya kayak mereka berdua. Terus Ih, dengan lucu hasil banget. tanamannya gitu. Hidupnya kayak nggak ada beban, Mas. Iya, Jangan gitu. happy lah, kayak Jadi gitu bokap lah. gue tuh nanam kayak sayur-sayuran. Nyokap Yang gue tuh nanam dimasak? bunga. Iya. Oh. Jadi misalkan kayak nyokap gue kalau bunganya udah blooming, dia suka ngirim di grup, lihat dong bunga ibu udah tumbuh. Ih lucu Gitu. banget. Atau nggak bapak gue, bayam ayah udah sampai. Oh. Suaranya harus kayak harus banget ya. Lagi Kan itu tuh by kan. WhatsApp ya. Gue udah bisa denger nadanya. Oh gitu. Anak-anak, lihat, bayam ayah sudah ada. Jangan kemana-mana, tetap di Kikendi. Bapak gue kayak gitu kalau ngomong. Oh, gitu. Jadi udah kebayang ya. Udah hafal gue. Anjing, seru banget. Nada-nadanya. Jadi lo akan ke sana gitu ceritanya juga nanti. Iyalah, Pengennya ya. pengennya kayak gitu, tinggal di pinggiran, sepi, santai, sama anjing-anjing. Karama maksudnya. Nggak usah, gue suka anjing, jadi gue pengen punya banyak anjing, lahan besar, mancing. Iya. Enak banget. Seru banget. Seru. Ngayal untung gratis ya. Iya, nggak Iya. apa-apa. Kan bebas aja kita mau ngayal. Bebas. Gila, seru Gitu banget. sih kalau endgame-nya. Endgame seperti itu. Oke, nextnya nih apa nih, Marlo? Kan sekarang lu masih aktif di podcastan, di konten-konten Belibet. masih. Mhm. Apa lu punya cita-cita besar nggak sih di industri ini gitu maksudnya? Enggak sih. Kayak lu pengen bikin musik atau apa kayak? Oh, udah. Kalau Ada ya? musik udah lagi bikin. Oke. Cuman kalau Yang fokus di film mungkin atau apa kayak industri? Pengen. Yang pengen lu coba tuh apa sih yang belum kesampaian gitu? itu semua pengen yang tadi lo omongin bener banget, jujur. Gak kreatif banget sih harus dari gue. Ye, anjing, gak usah nanya kalau gitu. Bikin gue marah kan. Ya tapi beneran, gue jadi gue tuh suka banget hal yang berbau-bau apa ya? Art. Iya, seni. Oh. Mungkin itu juga nurun dari keluarga gue. Jadi Oh ya? kakak gue kan jago banget gambar. Oh, Mario oke. Marco tuh sebenarnya jago banget gambar juga. Oh iya. Iya, jadi kayaknya nurun dari bokap gue. Bokap gue tuh jago banget gambar. Oke. Nurun ke anak-anaknya. Kak Mario kan pernah kayak jadi semi tato artis gitu lah. Oh. Misalnya nyeninya turun ke Ih, situ. seru banget. Oke. Terus. Terus gue tuh suka banget tentang apapun. Jadi gue pengen nyoba semua hal. Yang belum adalah itu tadi. Film dan musik. Kayak dua itu menyenangkan banget buat gue. Karena gue gak bisa gambar. Oke. Jadi lu nyobain yang lu Iya, yang lainnya lah yang ya. nggak butuh teknik tangan lah. Iya. Oh, tapi akan ada planning ke arah sana nih. Akan apa? Planning ke arah sana. Ya ada. Enggak denger Emang tadi. kurang jelas. Jelas, Oh, jelas lagunya ya. kegedean. Ah, iya. Iya. Maaf ya. Shh. Akan ada planning ke arah sana ya. Ada. Jadi gue bakal rilis album foto. Nggak, serius. Gue punya album, ini sekarang udah di lagu ke-13 gitu. Ini seriusan tapi? Serius. Oh iya. Tapi- Ini perdana dong berarti ya? Enggak. Enggak, jadi udah. Bocah banget barusan ya. Sorry banget. Agak. Sorry banget. Enggak, tapi udah waktu itu gue sempat rilis EP. Nah, yang gue suka dari musik adalah, kan gue bukan musisi ya. Iya ya. Jadi gue tuh bebas bikin apa aja. Oke. Dan orang gak ada yang komplain mau bilang suara gue jelek, lagunya gak enak.
biarin, bukan musisi, ini bukan sumber pencaharian saya mas, gitu. Oke. Tapi bikinnya tuh menyenangkan, gue mainnya kan sama produsernya, kita bermain jadinya seneng lah. Seneng ya, seru ya. Proses Seru. pembuatannya itu seru. Dan mungkin hal baru kali ya. Jadi gue kayak masih semangat gitu. Anjay. Main film juga gue pengen banget sebenarnya, cuman nggak pernah ada tawaran. Oh, oke. Biasanya kalau bintang tamu habis dari sini sih ada aja sih yang nawarin. Amin. Tapi Terlalu ini ya. gue kira sekarang tuh kalau main film harus jadi stand up comedian dulu. Emang ya? Bercanda banget GJLS. Enggak, tapi Tapi seru banget filmnya. banyak banget aja. Iya. Jadi gue kayak bagus lah ini udah ada Jadi pengalihan. beragam. Iya, nggak cuma itu pilihannya. aja. Bener, serunya sih itu. Kemarin gue juga datang ke premiere GJLS kan. Bener-bener GJLS filmnya, emang kampret tuh 3 orang. Kayak tidak seperti film-film biasa ya. Iya, jujur. Kan? Masa bloopers masuk? Aneh banget, Mas. Ngapain ya masukin bloopers? Wah, aneh banget menurut gue. Lucu. Tapi lucu. Kayak gitu, gue pengen banget gitu lo nyobain. Kayak main film menyenangkan deh. Kan gitu kita berperan menjadi orang lain gitu kan. Jadi gue, kalau ada peran presiden mau. Ya lu harus transparan dong. Nanti kita edit mukanya diubah ya. Sama Ya nggak apa-apa kalau gajinya mau 30 juta mah. Wah, bercanda banget. Malo, sebelum kita closing. Terlalu lebar, Mas. Maaf ya. Akhirnya, sebelum kita closing tuh gue punya pertanyaan yang bisa kita tanyain ke setiap bintang tamu Jakarta Journey. Wush, keren banget. Kayak mata Najwa lu barusan. Deg-degan gue. Halo Narasi TV. Kita nggak boleh bawa brand lawan ya? Nggak apa-apa. Itu kan kawan dong. Iya, kawan. Pertanyaannya gue sampai ngeblank dikit. Pertanyaannya adalah, kan kita semua suatu hari pasti akan meninggal kan? Serius lu? Gue kayak enggak deh. Boleh gitu ya, Go. Immortal gue. Boleh gitu. Immortal. Misalnya akan meninggal, sebelum lu meninggal nanti lu pengen dikenal sebagai apa sih? Apa ya? Nggak usah dikenal juga nggak apa-apa mbak. Gitu, kenapa? Ya mati tinggal mati. Ribet banget dikenal sebagai apa. Yang penting disayangi oleh keluarga gue. Dicintai oleh teman-teman gue. Udah Gitu aja. Cukup bahagia kayak gue mati dengan tenang itu. Apa ya? Gak banyak yang benci lah ya? Iya, being surrounded by pun banyak yang benci juga nggak masalah, tapi bukan orang-orang yang gue peduli aja. Oh yang oke. Misalnya saya jadi public enemy gitu, dibenci sama satu negara, tapi waktu mati keluarga gue masih cinta sama gue gitu, nggak masalah. Ya Yang pak penting ya. orang-orang terdekat. Yang penting orang-orang terdekat lu kan? Iya. Kenapa lu kayak gitu? Apa sih? Kan yang penting orang-orang terdekat lu Iya, yang sayang sama lu iya kan? tadi gue bilang gue. Iya. Gitu. Udah ya? Bohong banget, bapak gue nggak pernah ngomong gitu tadi. Gue bohong. Nah, tapi maksudnya kayaknya simpel aja hidup apa ya, sesimpel mungkin, sederhana lah. Harus tahu kata cukup sih. Anjay, itu dia. Dan itu sih. Gitu. Itu ya. Emang lu kalau meninggal lu mau ngapain? Dan ngapain lah? Bukan maksud, iya udah mati emang apa? Iya kan pertanyaan salah dong. Maksudnya Pertanyaannya kalau lu ingin mau, dikenal. iya ingin dikenalnya sebagai apa? Sebagai orang baik. Nggak kreatif nih. Dibalikin. Maksudnya kayak, iya maksudnya pengen dikenal sebagai apa? Iya. Kira-kira contohnya. Kalau gue pingin dikenal sebagai orang yang teman yang baik sih. Jadi gue kayak iya benar kayak gue pengen itu hanya orang-orang terdekat gue aja tuh yang punya kesan baik terhadap gue gitu loh. Teman baik, pendengar yang baik, kakak yang baik, anak Iya, yang iya, baik, benar. kayak gitu-gitu. Itu udah cukup sih. Nggak harus yang kayak sangat impactful bagi banyak orang, nggak harus juga. Benar. Impactful bagi 1-2 orang udah cukup kok. Anjay, mulia banget Paling gue. bener. Hotel gue mulia. Itu dia. Thank you Gue banget. harus stop kayak gini nih. Ini terlalu alay nih. Nggak bisa gue nih. Kam seupai kayak gini tuh. Enggak. Kok, apa? Melet-melet. Emang gue dukun melet? Iya. Dukun mbak, dukun mbak. Iya, dukun Iya, ya, dukun. Nanti sama lo ya, Kalau rusun gimana rusun? Masih jalan? rusun. Hah? Iya. Kenapa lu tiap kali bau politik takut ya? Biasa aja. Gue emang Menurut lu presiden kita sekarang gimana? nggak gitu dong. Oh nggak gitu, Kirain boleh naik balik mas. Nggak boleh gitu. Ya kalau gue mah menjunjung tinggi kemerdekaan. Gue yang penting kita happy aja lah. Emang kita happy mbak? Jangan mancing, salah kan?
Iya, kalau gue sih kalau mau mati gitu aja. langsung balik patah balik aja kita balik. Iya gitu. Ya, semoga bisa terjadi lah. Iya, amin. Amin. Sukses selalu ya, Marlo. Thanks bro. Thank you banget. Sukses juga buat Jakarta Journey. Udah mau disetirin sama gue tadi. Gue tau lu udah dekan parah. Enggak, biasa aja bro. Kayak setiap gue jalan tuh, awas. Nyetir kayak apa ya? Kayak taksi online Sigra, tau nggak? Buru-buru gitu loh. Kayak buset. Gak buru-buru bro, kalau gue lama gue diklakson bro, masalahnya. Benar. Iya nggak sih? Benar. Iya kan? Iya. Ya, tapi nyadar gak sih? Kenapa ya? Kenapa taksi online ngebut-ngebut banget ya? Apalagi Sigra, Kalia. Kenapa sesuai dengan mobilnya gitu tapi ya? Tapi spesifik maksudnya banget, mobil hanya itu. Selalu paham gue. Coba kalau Innova, santai. Avanza juga sekarang udah kurang. Kecuali platnya F, masih ngebut aja tuh kalau plat F mah. Terlalu. Buat orang-orang Bogor yang lagi nonton aja. Sumpah gak ada masalah sama orang Bogor. Buat orang-orang Depok yang lagi nonton. Nah itu. Ada gue masalah sama orang Depok. Ada warga. Hah? Gak apa-apa, kalau ngakuin gak apa-apa. Yang gue gak suka tuh kalau dia bilang, saya orang Cinere. Oh Depok. Oh gak mau ngakuin kok dia. Iya, bilang aja Depok, Margonda gitu. Gitu. Gak pride gitu ya. Cinere. Bau lu tuh, apa ya? Apa sih namanya? Apa? Gua gak bisa bantu ini kalau kayak Matahari gini. Depok. Oh. Tapi kan Depok sumber masalah. Kenapa tuh? Covid pertama dari mana? Depok. Waktu itu ada orang dibilang babi ngepet di mana? Oh iya Depok ya? Depok juga banyak banget masalah. Apalagi tuh? Udah itu aja. Udah. Kalau saya sebut yang lain saya mungkin apa ya, paling minimal penjara lah. Oh, ya. Gak ada. Tapi cinta Depok gue. Depok ya. Karena ada anak Banyak UI. tahu fans-fans lo yang orang Depok. Iya, karena ada anak UI doang udah. Banyak fans-fans lo yang orang Depok juga sebenarnya. Banyak. Dan gue kan? seneng juga. Gue seneng ke Depok. Ngebohong banget gue gak pernah ke Depok. Lucu juga gue belakangan ini. Terlalu self love. Habis gak ada yang muji jadi gue. Lo sebelum kita mencintai orang lain kita harus mencintai diri sendiri bro. Betul banget. Iya kan. Iya. Ada pertanyaan lain nggak? Jujur. Udah. Makanya gue bilang. Enggak, gue harus punya cut banyak nih supaya gue hits. Iya, job gue udah menipis. Ayo dong mbak, tanya mbak. Fanscatnya banyak. Saya harus tetap relevan mbak. Di mata Gen Z ini saya om deh. Om beda 4 tahun monyet. Gen Z. Lo udah dipanggil om sekarang? Udah, ada anak itu umur berapa? 22. Oh gue 28. Oke om, bapak lu om. Mulutnya jaga deh. Mentang-mentang lahirnya 2002. Gitu. Anjir. Ada lagi? Udah, itu aja. Thank you ya, Marlo ya. Capek banget gue. Semoga kita bisa collab nanti depannya. Amin, ya kan. ya, Cepat ya. nanti Karama di-mention lagi. Boleh. Nggak apa-apa. Untuk main ke Jakarta Journey Dia gitu tuh nanti kan. gue ajak deh. Tapi dia susah, dia nggak mau sendiri. Oh, kenapa? Harus berdua sama lo Iya, maksudnya? dia kagok, kikuk kalau sendirian. Masa sih? Dan sekalinya nggak kikuk, sekali dia nyaman, terlalu nyaman, jadi gampang blunder. Bahaya banget itu orang. Antara kayak aneh sama vulgar, jadi kayak waduh. Takut banget. Maksudnya vulgarnya secara ngomong dan segala macam gitu. Dia tuh kayak nggak tahu limitnya di mana. Oh gitu ya. Kadang terlalu nyaman gitu ya. Iya, jadi butuh gue yang kayak jangan kali. Gitu. Itu alasan lo aja kali biar bisa bagi dua gitu maksudnya. Emang iya kan? Iya. Udah, thank you ya Marlo ya. Thank you ya. Semoga Dimakan, sukses. Udah dimakan. tadi kan udah tawarin. Semoga sukses selalu apa yang lu targetin cita-citakan. Amin. Tercapai semuanya. Sukses terus juga buat Jakarta Thank you. Journey ya. Lancar kuliahnya loh. Thank you. Iya. Semoga- Datang ya nanti gue sarjana ya. Oke. Gue foto ijazah gitu. Gue pengen Ditunggu sama orang. banget. Gue pengen sombongnya sama orang. Ditunggu banget ya. Akhirnya gue sarjana coy gitu Iya kan. kan. Gimana lulusan SMA? Gue nanti kayak gitu. Kalau gue sekarang lulusan SMA, Bagus banget. gue lulusnya pakai paket C lagi. Iya kan dulu waktu SMA. Homeschooling kan. Tapi keren lah, akhirnya bisa mencapai cita-cita yang dari dulu masih pending mungkin ya. Iya. Ya kan? Apa yang pending? Iya sekolah lagi ya satu. Oh, iya, dua, iya, ya iya, kan. Sampai banget lah. Thank you banget Thank you Marlo. banget, Jakarta Thank you. Journey. Thank JJ. you juga. Iya. Ya kan. Thank you juga gue mau ngucapin ke Full Yak sudah provide tempatnya. Thank you banget Full York. Buat tempatnya cozy parah sih. Aja. Ini buat WFC enak banget. Jujur. Gue dibayar gak sih ngomong kayak gini?
Enggak ya? Nggak usah deh kalau gitu, nggak usah. Nggak usah ada. Biasa aja full. Kopinya enak banget. Macanya Enak, gimana kan? macanya? Enak banget. Maca Ci. Apalagi lo bilang thank you siapa lagi? Aduh, lawaknya kayak lawakan ini ya. Apa? Enggak. Apa? Oke. Lanjutin, Udah, Bang, kalau udah, ngomong. udah. Ih, ngomong setengah-setengah jodohnya setengah lo nanti. Setengah cinta, setengah enggak. Oh. Thank you semua. Bisa Thank you ya. Dadah, sampai ketemu di Cut, episode cut. berikutnya.